Halo semuanya, kami dari kelompok 1 mata kuliah bakteriologi dan virologi tumbuhan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertema mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan. Baik, simak terus videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari patogen tumbuhan. Patogen tumbuhan adalah organisme yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan. Patogen ini dapat berupa berbagai jenis mikroorganisme, termasuk bakteri, jamur, virus, dan nematoda. Ketika patogen ini menginfeksi tumbuhan, mereka dapat mengganggu fungsi normal tumbuhan, menyebabkan kerusakan, dan mengurangi kualitas serta hasil panen. Yang berikutnya itu jenis-jenis patogen tumbuhan. Yang pertama itu virus. Contoh dari virus yaitu Xanthomonas capenstrus. Penyebab penyakit busuk daun pada tanaman kubis dan sayuran lainnya. Yang kedua itu Pseudomonas syringae. Penyebab penyakit embun beku pada berbagai tanaman termasuk sayuran dan buah-buahan. Yang ketiga itu Agrobacterium tumefaciens. Menyebabkan tumor pada akar atau ground gel pada berbagai jenis tanaman. Jenis patogen yang kedua yaitu jamur. Yang pertama Fusarium, penyebab layu Fusarium pada tanaman seperti tomat dan pisang. Yang kedua itu Phytophthora infestas, penyebab penyakit busuk daun pada kentang atau penyakit jamur kentang. Yang ketiga itu Botrytis cinerea, yaitu penyebab busuk abu-abu pada berbagai buah dan sayuran. Jenis-jenis patogen yang ketiga itu virus. Yang pertama itu Tobacco mosaic virus, menyebabkan penyakit mosaik pada tanaman, tembakau, dan berbagai tanaman. Yang kedua, Cucumber mosaic virus, menyebabkan gejala mosaik pada mentimun dan tanaman sayuran lainnya. Yang ketiga itu Potato virus, menyebabkan penyakit pada kentang, mengurangi hasil dan kualitas. Yang keempat itu nematoda. Contoh dari nematoda yang pertama, Melanogne spp. Nematoda akar gals yang menyebabkan pembekakan pada akar tanaman dan mengganggu pertumbuhan. Yang kedua, Heterodera glicines, menyebab penyakit layu pada kedelai atau Soybean CS nematoda. Yang ketiga yaitu Praetelensus spp, nematoda yang menyebabkan kerusakan pada akar dan mengurangi hasil tanaman. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan terkait dengan dampak patogen bagi tumbuhan. Ada beberapa dampak dari patogen ini terhadap tumbuhan. Yang pertama yaitu dampak patogen terhadap kerugian ekonomi. Poin yang pertama yaitu penurunan hasil pertanian. Penyakit yang disebabkan oleh patogen dapat mengurangi hasil panen secara drastis. Yang kedua, biaya pengendalian. Petani harus mengeluarkan biaya tambahan atau biaya yang banyak untuk pengendalian penyakit, termasuk penggunaan pestisida, fungisida, dan biaya untuk praktik pertanian. Lalu dampak yang kedua, kerusakan pada kualitas tanaman. Pada dampak yang kedua ini dapat dijelaskan bahwa ada terjadi penurunan kualitas. Patogen dapat menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman seperti bercak, busuk, atau deformasi. Lalu dampak yang ketiga yaitu dampak pada ekosistem, yang dimana akan terjadi perubahan komposisi spesies. Infeksi patogen dapat menyebabkan penurunan populasi seperti populasi spesies tertentu yang dapat mengubah komposisi komunitas tumbuhan dan mempengaruhi keanekaragaman hayati. Lalu dampak patogen pada tumbuhan yang keempat yaitu dampak terhadap lingkungan atau dampak lingkungan seperti penggunaan pestisida. Untuk mengendalikan patogen itu salah satu cara yang dapat untuk mengendalikan patogen itu penggunaan pestisida yang meningkat, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan dampak negatif pada organisme non-target. Baik, materi selanjutnya yaitu mekanisme bakteri patogen. Yang pertama, penetrasi. Masuk melalui celah alami, yaitu bakteri patogen dapat memasuki tumbuhan melalui celah alami seperti stomatana. Yang kedua yaitu adesi. Setelah memasuki tumbuhan, bakteri harus melekat pada permukaan sel tumbuhan. Mereka menggunakan struktur pili atau serat halus atau fimbriae untuk menempel pada sel-sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu invasivitas dan replikasi, yaitu faktor virulensi, yang dimana bakteri patogen dapat mengeluarkan faktor virulensi seperti Ecopolisaccharidia yang membantu mereka bertahan di dalam jaringan tumbuhan dan menghindari sistem pertahanan tubuh. Yang berikut replikasi, yaitu setelah berhasil menginfeksi, bakteri mulai berkembang biak di dalam jaringan tumbuhan. Mereka memanfaatkan nutrisi yang tersedia di dalam sel tumbuhan untuk pertumbuhan dan reproduksi. Yang kelima yaitu penyebaran.
Penyebaran yang dimana bakteri dapat menyebar dari satu sel ke sel lainnya melalui jaringan tumbuhan atau melalui sistem vaskular, silem, dan floem. Penyebaran ini dapat menyebabkan gejala penyakit yang lebih luas. Yang berikut transmisi melalui vektor. Beberapa bakteri dapat ditular melalui vektor, seperti serangga yang membawa bakteri dari satu tanaman ke tanaman lainnya. Dari penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa mekanisme infeksi bakteri patogen pada tumbuhan adalah proses kompleks dan melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari penetrasi hingga penyebaran. Bakteri patogen dapat memasuki tumbuhan melalui celah alami atau luka, kemudian melekat pada sel-sel tumbuhan dan mulai berkembang biak dengan memanfaatkan nutrisi yang ada. Tumbuhan memiliki sistem pertahanan yang canggih untuk melawan infeksi, termasuk pengenalan patogen dan produksi senyawa antimikroba. Namun, bakteri patogen juga dapat beradaptasi dan berevolusi untuk menghindari respon pertahanan ini, yang membuat pengendalian penyakit menjadi tantangan.